saya kena stroke, kena serangan stroke dan sampai sekarang pun alhamdulillah sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik, tapi pada waktu itu yang saya pikirkan adalah bukan khawatir tapi kondisi sedang seperti ini sementara apa yang saya kerjakan, apa yang biasanya saya lakukan, apa yang biasanya saya perbuat sehari-hari itu tidak bisa saya lakukan sama sekali, yaitu jalan dari panggung ke panggung. Wah itu kalau buat saya itu sesuatu yang tidak gampang dan tidak ringan. Karena memang ya sekarang kalau saya logika aja, saya logika untuk hidup kami, untuk sekedar makan pun itu udah nggak kebayang saya dapat dari mana tuh nggak kebayang, apalagi ditambah dengan mungkin biaya pengobatan ibu, biaya pengobatan terapi bapak ibu segala macam. Tapi ada satu hal yang bikin saya tetap yakin seperti yang dingin kayak Simbah tadi bahwa bapak suatu saat bilang, ojo dianggap iki cobaan Don, anggap wae iki rezeki. Yakin mesti ono dalan. Nah, dari situ saya yes lah, aku iso nglakoni ya tak lakoni wae, tak lakoni. Sampai akhirnya tanpa saya sadar, entah itu saya dapat dari mana ya. Memang ada beberapa jalan yang didatangkan ke saya, salah satunya adalah saya dapat manggung reguler di salah satu resto ya. Cuman kalau kita mikir apa jumlah yang saya dapat dengan apa yang saya keluarkan dengan tanggung jawab saya, janjane rak cukup. Tapi nggak tahu kenapa kok ya cukup. Saya nggak ngerti apa Mas Helmi layah tasib itu apa? Min haitsu layah tasib. Ya. Ya seperti itu. Jadi makanya saya bilang saya ngomong ajaib bahwa di logika saya gak masuk ini, gak masuk, di hitungan saya gak masuk, tapi ya nyatanya ya ibu sampai sekarang masih bisa terapi, keluarga juga tidak keleleran. Saya juga alhamdulillah masih bisa beli rokok. Ya menurut saya ini mungkin buat orang lain ini hal biasa. Tapi buat saya ini satu keajaiban. Jadi seperti yang dingin DKK Simbah tadi, yakin. Itu aja kuncinya. Tapi jangan memastikan, yang penting yakin, lakoni, yakin. Gitu aja. Nah ngomong soal keajaiban, mesti ceritanya Mas Cicit lebih ajaib. Saya yakin karena gini, apa yang saya alami itu kadang saya gini, salah satu penyemangat saya, salah satu yang saya bikin saya yakin bahwa iso itu adalah ya bapak-bapak Kiai Kanjeng ini salah satunya adalah Mas Cicit. Saya mikir gini, Mas Cicit itu anak elimo gede-gede, butuh biaya banyak dan beliau maksudnya tidak jauh berbeda dengan saya. Tidak jauh berbeda, saya sedikit banyak tahu tentang beliau. Terus Mas Cicit kayak kepiye yo? Terus anak-anaknya kepiye yo? Itu yang bikin Mas Cicit iso kok, masa aku gak iso. Saya yang lebih muda, saya yang lebih kasarannya saya lebih punya semangatnya mungkin sudah masih lebih besar daripada Mas Cicit, harus bisa, harus lebih yakin. Nah, saya pengen ngerti ceritanya Mas Cicit ini. Iki peta komplit. Ning ra ora iya lho ya. Ning ngene Don. Ya. Mungkin rezekimu iki jane wis karo Gusti Allah ditata saka zaman sadurunge kowe hijrah. Hijrah nang ndi? Ketika bapakmu gerah kemudian kowe harus menggantikan tugas beliau sebagai petani toh. Ya, Nah, ya. kowe padahal ora ngerti babar Belas. Nah, elingo zaman kowe melu ben-benan nang Jakarta dadi artis kae bentuk awakmu teng plentrung kaya tletong to. Ha iki ono hubungane karo tani iki mau jane. Jane wis digariske saka ngono. Berarti
Itu sudah menggambarkan ya? Menggambar Teletong dengan pertanian, ya. Meng kowe rung krasa. Lah saiki lagi ngerti. Ternyata kuwi teletong iki berguna ternyata. Saya ora mah bahas teletong. Lho iki jenenge wong Jawa senengane utak-atik gathuk. Tapi matur nuwun saya pikir mungkin kasusnya juga sama. Saya setuju dengan Imam yang pasti syair harta yang paling berharga adalah keluarga itu ternyata memang apa? Bukan nek wong Jawa ngomong dudu gugon tuhon. Kudu isu belaka, tetapi itulah yang terjadi. Ketika mulai masa pandemi ini barulah terasa ternyata keluarga itu adalah satu hal yang paling berharga. Doni ngomong, bener saya sendiri ora iso mbayangke sebetulnya. Kebetulan istri saya itu wong kesenian. Yang notabene pendidikan formalnya di kesenian juga. Rampung yo nang kesenian, isone yo ming berkesenian. Kon dodolan yo ora iso, kon dadi pemikir yo ora iso, isone yo berkesenian. Nah, ajaibnya lagi, Gusti Allah yo nuntunke anak saya 4 itu semuanya di kesenian semuanya. Ora ana sing njuk dadi ilmuwan apa dadi agamawan, dadi apa ora ana. Ternyata ya wong kesenian kabeh. Tukang barang kabeh. Ketika masa pandemi kami sering berkumpul, ketika tiba-tiba kaya sing dirasake Imam, dirasake Doni, njuk sesuk ngopo, njuk sesuk piye, njuk iki kudu piye. Ternyata keluarga inilah yang menyokong. Tiba-tiba saya dan ibunya delek-delek turunan dhuwur kasur, ndelokke dhuwur nganti apal jalur cecak travele. Iki nek bar saka kene iku mesti dono, engko njuk dono. Trayek cecake nganti apal. Jam 3 liwat kono. Oh, jam 3 liwat kono iki nganti trayek cecake apal. Terus mikir jawil-jawilan iki sesuk anake mesti kudu mangan, kudu apa iki kudu piye ya, iki ra ono apa-apa. Tiba-tiba anak satu datang, Pak, aku mau bar entuk gaweane. Iki ono anu ngene. Yo iki iso dienggo sesuk. Dan itu silih berganti. Itu ajaib. Saya dan istri saya ora iso ngopo-ngopo, ternyata sing nulung anakku. Engko anakku pas genah-geni, wah iki butuh arep mlaku rono ya Pak, ora ana bensin. Tiba-tiba adiknya, wah iki ana iki, aku wingi ya bar entuk mergo bareng ngamen nang ndi. Dan itu selalu seperti yang Imam dan Doni katakan, ora nganggo dipikir, ora nganggo di anu ming wis yakin lah Gusti Allah ana kok. Dan saya berkeyakinan bahwa ternyata kekuatan di keluarga saya memang mungkin itu jadi sebuah doa. Doa meskipun tidak terucapkan, tidak terharapkan, tapi apa yang kami lakukan di dalam satu keluarga itu ternyata jadi doa. Dan ya dengan keyakinan itu tadi ternyata Gusti Allah kadang-kadang iso nyukupi. Entah lewat di mana aja. Tiba-tiba anakku diundang harus ngelesi piano. Tiba-tiba, loh kok iso kon ngono, mbuh aku ngerti-ngerti ana wong nelpon aku kon ngene. Padahal bapakne lagi jengking-jengking ya kuwi ngapalke jalur trayeke cecak ngono ning anake tiba-tiba apa. Nah, ini Doni dan Imam sebetulnya bagi saya sama. Itu sebuah keajaiban. Bisa dibayangkan bahwa bener sing domongke Doni anakku gede-gede iki ya wis butuh ternyata biaya, ngomongke biaya ternyata, tapi kita nggak selalu mikir biaya. Sing kita pikirkan awak dhewe ngopo. Karena saya setuju Imam. Saya selalu menekankan pada anak saya, pada istri saya, pada diri saya sendiri bahwa ayo awak dhewe kudu terus mlaku. Karena nek wong Jawa tahu ngomong, wong mlaku bakal tinemu. Wong mlaku iku bakal tinemu. Karena mlaku itu luas ya. Ya kita bisa bekerja, kita bisa berikhtiar, kita apapun, kita ndonga, kita berdoa, kita bahkan tidak putus asa pun itu juga termasuk tetap melaku ya. Melaku, sesuatu yang melaku. Nah,
saya menyangka bahwa akhirnya dengan perbincangan kita malam hari ini saya jadi setuju bahwa ternyata mungkin yang saya harap dengan melaku itu adalah sebuah doa dan sebuah keyakinan kami, terutama di keluarga saya. Ternyata melaku itu adalah sebuah keyakinan kami untuk menjaga selalu uruping harapan ini tadi, uruping dongo dengan cara melaku itu. Insya Allah tinemu akan menemukan, dan ternyata Tuhan memang Gusti Allah ini memang Yus maha yang semua maha, dan disitulah saya menemukan keajaiban-keajaiban itu. Dan saya semakin yakin saja malam hari ini saya berjanji akan semakin yakin. Karena keyakinan itu ternyata ya harus diyakini. Karena keyakinan itu butuh diyakini juga. Jangan sampai sebuah keyakinan itu menjadi sebuah angan-angan juga. Tapi juga harus diyakini juga. Keyakinan yang harus diyakini. Matur nuwun dengan perbincangan malam hari Izit, ini. mumpung gue ngomong keyakinan ya. Ini Helmi punya beberapa analisis yang nerusin, yang meneguhkan apa yang sudah kita pahami bersama. Don, gue ketika bapak stroke, jatuh, ibu terapi segala macam itu kan sesuk gue piye ya caranya kan goib toh gue. Goib ora gue. Nggih, gaib. Goib toh. Gaib. Iki arep ngene ra iso ibul. Ya jadi kan saking goib gue mengurusan negara cecak toh gue gitu. Tilang. Itu semua goib toh. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu setelah Alif Lam Mim itu ada treatment atau klausul alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi pokoknya Quran kui tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kan kita sudah pernah ngomong wis Quran ki paling ora kowe kelingan dengan seneng. Kowe merasa ndelok Quran kowe terhibur ngono ya. Pokoknya Quran itu libatkan di dalam batinmu sedemikian rupa karena dia adalah akses petunjuk untuk hidup kita. Terus sapa kuwi bertakwa kuwi? Bertakwa kuwi piye? Sing yu'minuna bil ghaib. Jadi kuwi ghaib teman. Ghaib kuwi Allah mengatakan bukan alladzina ya'lamunal ghaiba, tapi alladzina yu'minunal ghaib. Jadi ghaib kuwi kowe carane njemok ya kok percaya. Kowe beriman. Jadi orang bertakwa adalah orang yang mengimani ghaib. Jadi saiki dalanmu iki mau iman ya mengiman itu mempercayai, meyakini. Jadi kowe iki wah iki piye ya? Yakinono. Karena petunjuknya jelas alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang meyakini segala yang gaib. Yang gaib itu kan orang yang malaikat, orang yang jin. Yang gaib itu ya sesuk iki ya gaib. Nah itu kowe kudu percaya. Jalannya sudah jelas. Jadi kalau kita mengatakan ya ojo memastikan tetapi kowe percaya. Husnudon, ya yakin. Yu'minuna bil ghaib. Itu iman. Sing jenenge iman yang ngono ki prakteke, implementasinya atau manifestasinya seperti itu gitu. Nah, takwa itu lebih luas karena dia waspada. Hasil takwa waspada kepada adanya Allah dan fungsi Allah itu adalah menjadikan kita beriman. Jadi iman itu adalah output dari takwa. Gitu ya. Jadi pokoknya intinya ki yakinono, kaya bapakmu ki mau. Wis yakinono. Gitu loh. Jadi memang nah ini yakinono bahwa Allah itu sayang karo kowe kok dirahmati. Karena ada banyak ayat menurut Helmi nanti bacakan Hel. Ternyata Allah itu nyuruh outputnya supaya kamu dirahmati. Misalnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu lakum Takun berarti ya. Yang lakum turhamun juga. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jadi bertakwa taatlah kepada Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat atau dirahmati Allah. Itu di surat Ali Imran ayat 132. Kemudian juga
wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian satu lagi, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak beristighfar atau meminta ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat? Jadi maka tadi kita beristighfar. Kemudian juga yang membuat saya tadi berpikir adalah apa yang disampaikan Mbah Nun tadi, intinya kan salah satunya kita tidak berdaya, kita tidak memiliki haula sedikit pun, dan kalau kemudian terjadi hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar persangkaan kita, itu semua tadi itu bukan kita yang naik, tetapi Allah yang turun. Batas terjauh kita naik itu adalah yakin, selebihnya wilayah Allah. Dan ternyata di dalam beberapa surat itu diterangkan, saya kira relevan, bahwa turunnya Allah tadi itu dengan rahmat. Mekanisme beroperasinya Allah di dalam merespon keyakinan manusia tadi itu dengan menggunakan rahmat. Salah satunya seperti ini. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah itu memberikan perkecualian atau mengkhususkan dengan menggunakan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah yang memiliki fadl itu kelebihan, keutamaan, kekuatan yang di luar umumnya, yang itu sifatnya sangat besar, sangat tidak terbayangkan. Kemudian juga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 64, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Jika bukan karena fadilah atau keutamaan atau kelebihan dari Allah itu atas kalian, dan karena rahmatnya juga, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian tuh orang-orang yang merugi atau rugi tadi itu. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan rahmat, yang selama ini mungkin kalau kita mendengar kata la'allakum turhamun itu kurang kerasa gitu. Tapi dengan penjelasan Mbah Nun tadi, dengan kita